Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Mira di mata pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Kemarin kita sudah membahas tentang atom karbon itu seperti apa dan mengapa dia itu sangat spesial, sangat istimewa gitu. Seperti kalian itu istimewa bagi si dia. Nah, kita flashback kembali. Atom karbon sendiri itu kan bisa membentuk rantai yang sangat panjang. Nah, atom karbon pun itu disebut sebagai unsur kehidupan. Kenapa demikian? Kalian tahu tentang astrobiologis yang kerjanya mencari kehidupan di suatu planet. Nah, ketika mereka mencari kehidupan di suatu planet, apa yang pertama dicari? Ya, atau kan ya. Nah, pada zaman dahulu atom karbon itu disebut sebagai senyawa organik atau senyawa dari makhluk hidup seperti yang ada di dalam diri kita, tubuh kita. Kemudian pada tahun 1828 ilmuwan kimia dari Jerman, Friedrich Wöhler maksud saya, membuat urea. Kalian tahu urea? Urea itu merupakan salah satu komponen dari urin. Urin itu ya air kencing kalian. Nah, dia membuat senyawa urea itu dari anorganik. Anorganik itu dari batu-batuan. Padahal itu kan seharusnya dari dalam tubuh kita senyawa organik. Nah, itu bisa dibuat secara anorganik. Nah, kita kembali lagi ke atom karbon. Kenapa atom karbon itu istimewa? Sebenarnya banyak alasannya, tapi kita ambil 3 pokok saja. Sebenarnya apa sih yang membuat unsur karbon atau C sangat istimewa dibandingkan unsur lain? Yang pertama, mempunyai 4 elektron valensi. Nah, coba kalian ingat kembali letak atom karbon di SPU, ya. Di SPU atau di sistem periodik unsur, atom C atau unsur karbon itu terletak pada golongan 4A. Nah, di mana unsur yang terletak pada atau di golongan 4A ini memiliki 4 elektron valensi. Coba kalian perhatikan ini. Misalkan yang hitam ini saya gambarkan sebagai atom karbonnya, dan yang kuning ini sebagai elektron valensinya. Karena atom karbon terletak pada golongan 4A, dia memiliki 4 elektron valensi. Artinya apa? Ketika atom karbon memiliki 4 elektron valensi, artinya adalah 4 elektron valensi yang dimiliki oleh atom karbon siap untuk berikatan dengan atom yang lain. Misalkan atom yang lain itu H. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ya, yang kuning tadi adalah elektron valensi dan yang hitam adalah unsur karbonnya atau atom karbonnya. Nah, misalkan saya anggap atom yang lain itu adalah H, di mana H memiliki nomor atom 1, maka elektron valensinya adalah 1. Nah, H menyumbangkan 1 elektron valensinya dan atom C menyumbangkan 1 elektron valensinya. Dia digunakan untuk berikatan bersama. Ya, jadi keempat elektron valensi yang dimiliki oleh atom karbon siap untuk berikatan dengan atom yang lain. Yang saya contohkan tadi adalah atom H. Nah, sehingga dengan adanya 4 elektron valensi yang dapat atau siap untuk berikatan dengan atom yang lain, dapat membentuk adanya yang pertama, ikatan tunggal. Namanya tunggal berarti kan 1. Nah, maka ini digambarkan sebagai 1 garis. Nah, ini terdiri dari sepasang elektron valensi. Elektron valensi dari C yang sini dan elektron valensi dari C yang sini. Nah, yang bulat-bulat ini adalah atom yang lain. Ini saya gambarkan sebagai atom H, ya. Yang kedua, dia dapat membentuk adanya ikatan rangkap 2. Rangkap 2 berarti di sini digambarkan sebagai 2 garis atau ada
2 pasang elektron valensi, ya. Kemudian yang ketiga, dia dapat membentuk ikatan rangkap 3. Di sini digambarkan sebagai 3 garis, berarti ada 3 pasang elektron valensi. Kemudian kekhasan atom karbon yang kedua adalah dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kalian ingat kembali ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan di mana saling memberikan elektron valensi untuk berikatan bersama, ya. Nah, di sini ini yang hitam tetap saya gambarkan sebagai atom C, ya. Dan ini sebagai unsur yang lain, katakanlah H. Karena tadi atom C atau atom karbon memiliki 4 elektron valensi, nah, ini ikatan antara atom C yang memiliki 4 elektron valensi dan berikatan dengan atom H, ikatan ini yang terjadi adalah ikatan kovalen. Kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu atom karbon relatif kecil. Artinya apa? Coba kita ingat kembali nomor atom dari C, ya. Atom C memiliki nomor atom 6. Kalau kita konfigurasikan berdasarkan kulit atom itu kan ada K, L, M, N, dan seterusnya, ya. K itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Di sini sudah terisi 2 elektron. Kemudian L maksimal diisi oleh 8 elektron. Karena di sini C hanya ada 6 elektron dan sudah diisikan di kulit K 2, berarti sisanya kan 4, ya, di L. Berarti atom C itu memiliki 2 kulit K dan L. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini merupakan inti atomnya, ya. Inti atom kan berisi neutron dan proton. Nah, yang saya kasih strip seal ini adalah elektronnya, ya. Di sini kulit pertama, adalah kulit K. Nah, kulit K ini diisi oleh 2 elektron, berarti di sini diisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit L, di sini kulit L. Jadi kulit K itu satu lingkaran ini, ya. Kulit L satu lingkaran yang berikutnya. Kulit L di sini diisi oleh 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian jika dari inti atom ditarik garis sampai ke kulit paling terakhir, nah ini namanya adalah jari-jari. R kecil itu jari-jari atom karbon. Karena atom karbon terletak pada periode 2, atom karbon memiliki 2 kulit, yaitu kulit K dan kulit L. Nah, sehingga jari-jari atom yang terbentuk itu relatif kecil nih. Nah, hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat. Kita ke penggolongan karbon. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang atom karbon, tentang keistimewaan atau spesialnya atom karbon. Sekarang kita bahas penggolongan karbon. Atom karbon itu kan dapat mengikat sesama jenisnya tuh, C dengan C. Nah, berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat pada atom C itu ada 4 jenis atau 4 nama. Yang pertama adalah atom C primer. Namanya primer berarti atom C tersebut ini mengikat satu atom C lainnya. Nah, yang kedua atom C sekunder. Berarti atom C tersebut itu mengikat 2 atom lainnya. Yang ketiga atom C tersier. Berarti atom C tersebut itu mengikat 3 atom C lainnya. Dan yang terakhir atom C quarter atau berarti atom C tersebut mengikat 4 atom lainnya. Sebelum kita membahas jauh tentang 4 jenis atom karbon ini, atom C yang sudah kita bahas sebelumnya kan memiliki 4 elektron valensi. 4 elektron valensi. Nah, tadi kan yang sebelumnya kita gambarkan ini sebagai bulat-bulat kecil. Nah, sekarang kita anggap
4 elektron valensi itu sebagai tangannya untuk berikatan. Kalau kalian berikatan dengan seseorang kan butuh tangan tuh untuk mengikat ya. Nah, di C juga itu memiliki tangan. Karena memiliki 4 elektron valensi, dia memiliki 4 tangan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya gambarkan sebagai tangannya dari C atau karbon untuk berikatan. Nah, tadi kan kita bahas tentang jenis-jenis atom tuh. Ada namanya C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarter. Nah, yang primer dia kan memiliki dia kan mengikat satu atom C yang lain. Jadi tangannya itu cuma satu. Nah, nanti di sini itu mengikat satu atom C ya. Karena atom C ini memiliki dua tangan untuk mengikat atom C yang lain, maka atom C ini dinamakan C sekunder. Sekarang yang ketiga, C tersier. Perhatikan di sini. C ini memiliki 3 tangan, 1, 2, 3. Nah, yang bisa untuk mengikat C yang lain, misalkan di sini C, di sini C, di sini C. Nah, ada 3 C. C ini mengikat C yang ini, dan ini. Ada 3 C yang diikat oleh C yang di tengah ini. Maka C ini dinamakan C tersier. Sekarang yang keempat, C kuarter. Perhatikan di sini. Dia memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan ini tangannya ini mengikat C yang lain. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 atom C yang diikat oleh atom C yang tengah sini. Maka atom C yang ini dinamakan C kuarter. Sekarang kita ke contoh. Misalkan di sini saya memiliki struktur senyawa seperti ini. Ada penomoran 1 sampai 14. Ya. Nah, perhatikan yang nomor 1 ini. C, dia memiliki 1 tangan. Maka kalau 1 tangan atau mengikat 1 C yang ini saja dinamakan primer. Kita simbolkan dengan P. Yang nomor 2. Nah, di sini C ini memiliki 2 tangan. 1, 2. Berarti dia dinamakan C sekunder. Kita singkat sebagai S. Nomor 3. C ini memiliki berapa tangan? 1, 2, 3, 4. Maka C ini dinamakan C kuarter. Disimbolkan dengan K. Sama dengan nomor 4. Ini tangannya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka C ini dinamakan C kuarter. Yang C ke nomor 5. Di sini ada berapa tangan dia? 1, 2, 3. Nah, maka karena memiliki 3 tangan, dia dinamakan C tersier. Sama dengan nomor 6. Dia memiliki berapa tangan? 1, 2, 3. Maka dia dinamakan C tersier. Nomor 7. C. Ini memiliki berapa tangan? 1, 2. Maka C ini dinamakan C sekunder. Nomor 8. C ini memiliki berapa tangan? Di sini enggak ada, di sini enggak ada, di sini enggak ada. Cuma di sini. Berarti cuma 1 tangan. Maka dinamakan C primer. Sama halnya dengan nomor 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Mereka hanya memiliki 1 tangan. Maka dia adalah C primer, disimbolkan dengan P. Ini buat latihan ya. Misalkan ada kalian disuruh tentukan C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarter. Ya. Di sini ada nomor C1 sampai nomor 7. Nah, kalian identifikasi mana yang termasuk C primer, nomor berapakah itu. Kemudian C sekunder nomor berapa aja, C tersier, dan C kuarter. Terima kasih.